Kami dari kelompok penanggap akan menanggapi kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai visi dan misi pemimpin dan organisasi. Berdasarkan pemahaman kami dari paper maupun video, kami akan membuat sistematika penanggapan kami. Yang pertama itu pemahaman kami terhadap materi yang dipaparkan kelompok, lalu tanggapan kami berupa tambahan ataupun tanggapan secara teknis terhadap pemaparan kelompok, lalu juga yang terakhir pertanyaan bagi kelompok presentasi seperti itu. Mengenai pemahaman kami kelompok terhadap presentasi kelompok 3 mengenai visi dan misi, teman-teman bisa membaca langsung di paper penanggap kami. Lebih dulu secara teknis, menurut kami kelompok sesungguhnya sudah memaparkan dengan baik, dengan cukup baik. Akan tetapi menurut kami juga terkait alur sistematikanya masih kurang tertata dengan baik karena menyesuaikan dengan judul mereka yang adalah visi dan misi pemimpin dan organisasi. Mereka menyimpulkan ada 6 poin penting dalam bagian isi mereka, yakni yang pertama mereka menjelaskan terkait pengertian pemimpin, yang kedua syarat sebagai pemimpin, yang ketiga pengertian organisasi, yang keempat pengertian dan pentingnya visi dan misi dalam organisasi, yang kelima visi dan misi pemimpin, yang keenam visi misi pemimpin dan visi misi organisasi. Melihat hal tersebut, kami merasa bahwa alur sistematikanya itu belum tersusun dengan rapi dan tidak seimbang dalam menuntun para pembaca materi dengan baik. Dalam sistematika yang pertama dan kedua, kelompok presentasi memaparkan terkait bagaimana pengertian dan syarat sebagai pemimpin. Akan tetapi dalam sistematika yang selanjutnya yang ketiga, kelompok memaparkan hanya pengertian organisasi tanpa memaparkan bagaimana syarat sebagai organisasi. Karena menurut kami menurut kelompok penanggap, dalam membentuk organisasi juga tentunya memiliki syarat. Nah, hal tersebut yang belum disampaikan detail oleh teman-teman kelompok presentasi. Selanjutnya, menurut kami sistematika yang nomor 4 dan 6 juga tidak rapi karena ada pembahasan pada awal paper yang lebih dulu memaparkan terkait pengertian dan syarat pemimpin, baru kemudian menyusul pengertian organisasi. Tetapi dalam sistematika yang keempat dan keenam, kelompok presentasi yang lebih dulu memaparkan pengertian dan pentingnya visi dan misi organisasi, baru kemudian memaparkan terkait visi dan misi pemimpin. Nah, hal tersebutlah yang kami tanggapi bahwa itu tidak rapi jika melihat alur yang sebelumnya. Pada sistematika yang pertama, kelompok lebih dulu membahas terkait visi dan misi pengertian dan syarat sebagai pemimpin, lalu langsung masuk menyusul ke pembahasan organisasi. Tetapi dalam sistematika yang keempat dan keenam ini, kelompok presentasi lebih dulu memaparkan pengertian dan pentingnya visi dan misi organisasi, baru kemudian menyusul untuk memaparkan visi dan misi pemimpin. Hal tersebutlah yang menurut kami tidak rapi karena menurut kami sistematika itu terbalik. Jika ingin memaparkan sesuai dengan alur yang tepat, maka sebaiknya kelompok juga memaparkan dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan alur yang sudah teman-teman kelompok presentasi tepatkan pada bagian yang nomor 1 dan bagian yang nomor 2. Nah, selain itu kami juga mengkritisi terkait sistematika yang nomor 4 terkait pengertian dan pentingnya visi dan misi organisasi. Maka menurut kami sebaiknya juga terkait dalam sistematika yang selanjutnya juga harus dipaparkan bagaimana pentingnya visi dan misi bagi pemimpin. Jadi tidak hanya menjelaskan terkait pengertian pemimpin dan syarat sebagai pemimpin, akan tetapi juga menjelaskan bagaimana pentingnya visi dan misi bagi pemimpin. Selanjutnya, menurut kelompok penanggap, menurut kami bahasa dari kelompok presentasi itu dalam paper membuat masih ada yang membuat kami kebingungan. Karena dalam paper teman-teman kelompok presentasi menggunakan istilah seperti contohnya SD, menulis kata SD. Nah,
SD ini sempat membingungkan kami. Ini yang dimaksud dengan SD ini apa? Apakah ini sekolah dasar atau ada singkatan lain? Karena teman-teman kelompok belum ada menjelaskan sebelumnya, dan juga kelompok presentasi tidak memaparkan apa itu arti dari SD, walaupun jadinya kami mengasumsikan bahwa kemungkinan besar yang dimaksud dengan SD itu adalah sumber daya, akan tetapi ini hanya sebagai tanggapan apabila ada menggunakan istilah mungkin lebih baik juga memaparkan bagaimana arti dari istilah tersebut. Lalu mengenai visi dan misi yang menjadi topik yang penting dalam paper kelompok itu sebenarnya juga adalah tidak hanya terkait visi dan misi dalam pemimpin dan organisasi, akan tetapi teman-teman kelompok juga mungkin seharusnya memaparkan definisi visi dan misi itu pada sistematika yang berbeda. Maksud kami adalah bahwa visi dan misi di sini bukan hanya sebagai pelengkap bagi pemimpin dan organisasi, akan tetapi terkait visi dan misi di sini adalah menjadi hal yang utama. Oleh karena itu mungkin perlu dibuat dalam sistematika khusus yang merupakan pernyataan tujuan kemana organisasi akan dibawa ke sebuah masa depan organisasi yang lebih baik, dan misi adalah suatu proses atau tahapan untuk dilakukan dalam mencapai visi tersebut. Pemahaman mengenai visi, misi, pemimpin, dan organisasi yang dijelaskan kelompok presentasi bahwa dinyatakan visi, misi, organisasi itu harus dapat dihidupi pada diri seorang pemimpin. Selain itu, menurut kami kelompok juga bahwa pemimpin yang baik dalam mengelola organisasi adalah pemimpin yang terlebih dahulu dapat mengenal dan memanajemen dirinya sendiri. Dengan begitu, akan secara otomatis pemimpin tersebut mengerti dan memahami memanajemen organisasi yang ia pegang. Pola kepemimpinan dalam organisasi dapat disebut sebagai pola kepemimpinan sekuler, yang mana melibatkan akumulasi dan pelaksanaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dan menggunakan kekuasaannya untuk memerintah. Jadi mengenai hal tersebut, menurut kami kelompok, pemimpin itu merupakan pelayan. Seorang pemimpin harus dapat menyadari secara hakiki bahwa pemimpin adalah pelayan. Jika seorang ingin dilayani, maka dia harus memiliki hati sebagai seorang pelayan. Bagaimana itu? Dengan terlebih dahulu sanggup mengedepankan kepentingan orang banyak dan mengutamakan pertumbuhan dan damai sejahtera dari orang lain yang dipercayakannya. Pelayanan atau pelayan yang memimpin memiliki kekuatan yang berasal dari visi Allah, yaitu visi kehambaan. Mempersatukan isi kepala yang berbeda-beda itu sulit. Maka dari itu, adanya visi dan misi akan dapat mempersatukan tujuan bersama yang akan dicapai secara bertanggung jawab oleh pemimpin dan setiap anggotanya dalam berorganisasi. Dari saya adalah dalam paper teman kelompok presentasi memaparkan bahwa salah satu syarat dari sebagai seorang pemimpin adalah harus memiliki dan memelihara visi. Juga teman kelompok presentasi juga menyebutkan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, secara lebih luas, dapatkah teman-teman kelompok presentasi untuk menjelaskan tubuh yang sehat yang seperti apa yang dimaksud dalam hal tersebut? Lalu kemudian, apakah semua orang yang memiliki tubuh yang sehat dapat dipastikan akan memiliki jiwa yang sehat? Lalu kemudian, sebagai pertanyaan yang kedua dari saya adalah bagaimana teman-teman kelompok menanggapi apabila sebuah gereja atau sebuah organisasi kegerejaan menentukan syarat bahwa syarat adanya batas minimal tinggi badan bagi seorang calon pelayan hamba Tuhan. Oke, kita akan masuk pada pertanyaan yang berikut, yang mana pertanyaan ini timbul setelah kami mempelajari paper teman-teman kelompok 3 mengenai visi misi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi merupakan hal penting dalam berorganisasi, dan visi misi juga merupakan landasan tujuan
untuk dicapai dalam organisasi. Tetapi tidak memungkiri bahwa ada saja kemungkinan masalah-masalah yang terjadi ke depannya sehingga mengakibatkan visi dari organisasi tersebut tidak tercapai atau bahkan melenceng. Dan melencengnya itu karena apa? Mungkin saja karena misi yang dijalankan oleh pemimpin ataupun anggota mungkin saja tidak sesuai. Nah, dan dari sini timbul pertanyaan, kira-kira strategi seperti apa sih yang teman-teman kelompok 3 ingin gunakan untuk mengeksekusi permasalahan seperti permasalahan tersebut. Dan pertanyaan yang kedua ialah apakah visi misi ini merupakan hal yang baku ataukah visi misi ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan konteks. Mungkin itu saja dari tanggapan dan sekaligus juga pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian dan terima kasih.